Curhat Suhoki kepada Arif Budiman. Menjelang kematiannya, Suhoki kerap menumpahkan unek-unek kepada sang kakak, mulai masalah pribadi hingga soal prinsip politik. Dilansir dari Historia ID, ditulis oleh Hendry Johari. Hai, tak banyak orang yang tahu sejak remaja Suhoki sempat tak pernah akur dengan Sohokjin, sang kakak, yang kemudian merubah namanya menjadi Arif Budiman. Menurut Arif, situasi itu terjadi cukup lama, hampir 10 tahun. Gegarannya hanya soal sepele saja, terkait soal remaja lah. Misalnya saya kesal Suhoki yang kadang malas mengurus piaraannya, yang itu sebenarnya adalah kewajibannya, ungkap Arif kepada Rudi Badil, sahabat Suhoki, pada suatu hari. Namun seiring waktu, permusuhan itu mulai mencair ketika mereka berdua sama-sama kuliah di UI. Bahkan 3 tahun menjelang kematian Gi, panggilan akrabnya, pada 16 Desember 1969 di puncak Mahameru, bisa dikatakan hubungan Gi dan Arif terbilang sangat akrab. Ya, gue rasa karena mereka memiliki visi yang sama dalam soal-soal prinsip politik, seperti perlunya melengsarkan Presiden Soekarno pada awal 1966, ujar Rudi. Keakraban itu diperlihatkan dengan seringnya Gi berdiskusi secara khusus bersama Arif. Bahkan ketika Arif pindah dari rumah di Kebon Jeruk, kediaman orang tua Gi dan Arif, karena Arif Budiman menikah dengan Siti Laila Khaironi pada 1968, tradisi tersebut tetap berlanjut. Dalam surat-surat pribadinya dan catatan hariannya, yang kemudian dibukukan menjadi catatan seorang demonstran, nama Arif dan Gi. Sebaliknya, Arif sendiri banyak dicurhati sebagai berbagai persoalan oleh sang adik, terutama terkait prinsip-prinsip politik dan masalah cinta. Dia jatuh cinta dengan seorang gadis, tapi orang tuanya tidak setuju, ungkap Arif, seperti dikisahkan dalam obituarinya untuk sang adik yang dimuat dalam catatan seorang demonstran. Hoki mengeluhkan kepada Arif jika hubungan cintanya selalu dihalangi oleh orang tua sang gadis. Dengan ayah pacarnya yang seorang pengusaha sukses, Gi memang telah beberapa kali bicara dan mendapat simpati atas keberaniannya melakukan kritik kepada sesuatu yang tidak benar. Tapi kalau anaknya diminta, dia pasti menolak. Terlalu besar resikonya. Orang hanya membutuhkan keberanian saya tanpa mau terlibat dengan diri saya, ungkap Gi kepada Arif. Arif Mahfum, Gi sebenarnya sudah siap menghadapi resiko-resiko sebagai seorang pengkritik paling keras untuk pemerintahan Orde Baru. Tak ada yang ditakutkannya lagi, termasuk ketika dia diancam akan dibunuh oleh seseorang yang mengirimkan surat kaleng ke rumahnya. Cina yang tak tahu diri, sebaliknya pulang ke negerimu saja, memaki orang yang mengirimkan pesan misterius itu kepada Arif. Gi juga mencurahkan tentang kekecewaannya kepada kawan-kawannya, para pemimpin mahasiswa yang mau saja menjadi anggota parlemen lalu berebutan untuk mendapatkan kredit mobil Holden. Baginya mereka tak lebih hanya para tukang catut
perjuangan gerakan mahasiswa. Bergabungnya dengan partai politik, kalau mau berpolitik jangan mencatut nama mahasiswa, kata Gi dalam satu artikel berjudul Setelah 3 tahun yang termaktub dalam kumpulan tulisannya berjudul Zaman Peralihan. Kegeraman Gi tidak hanya terlontar dalam tulisan. Kurang lebih sebulan sebelum kematiannya, dia masih sempat merencanakan untuk ngerjain para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong DPR GR, terutama wakil-wakil dari kalangan mahasiswa. Saya usulkan kepada Jopi untuk memberikan kain sarung dan kebaya buat Ketua DPR GR sebagai ucapan selamat atas kepengecutannya. Lalu ide ini beralih hanya kepada wakil-wakil mahasiswa yang ada di sana, ungkap Gi, seperti yang dia tulis dalam catatan hariannya yang tertanggal 26 November 1969. Pada akhirnya Gi dan kawan-kawannya mengirim seperangkat alat kosmetik untuk wakil-wakil mahasiswa itu. Pemberian itu diiringi pesan agar para wakil mahasiswa yang tak kenal menyerah dan tak mengenal kompromi bisa tampil lebih cantik di muka penguasa. Paket ini diantar pada 12 Desember 1969, ungkap John Maxwell dalam Sohogi Pergulatan Intelektual Melawan Tirani. Beberapa waktu sebelumnya, selain kepada Arif, Gi juga pernah menumpahkan kekecewaannya itu pada suatu puisi panjang. Stanley Adi Prasetyo menuliskan puisi kekecewaan di dalam buku Sohogi sekali lagi, disunting oleh Rudi Badil, Lukito Sutrisno, Bekti, dan Nesi Luntungan. Berikut isi puisinya. Kepada pejuang-pejuang lama, biarlah mereka yang ingin mendapatkan mobil mendapatkannya. Biarlah mereka yang ingin mendapatkan rumah mengambilnya. Dan datanglah kau manusia-manusia yang dahulu menolak karena takut ataupun ragu. Dan kita, para pejuang lama yang telah membawa kapal ini keluar dari badai, yang berani menempuh gelombang, padahal pelaut-pelaut lain takut. Kau tentunya masih ingat suara-suara di belakang mereka gila. Hai kawan-kawan pejuang lama, angkat beban-beban tua, sandal-sandal kita, sepeda-sepeda kita, buku-buku kita, ataupun sisa makanan-makanan kita, dan tinggalkanlah kenangan dan kejujuran kita. Mungkin kita ragu sebentar, ya, kita yang dahulu membina kapal tua ini di tengah gelombang yang kita betah dan cinta kepadanya. Tempat kita petualang-petualang masa depan dan pemberontak-pemberontak rakyat di sana, di tengah rakyat, membina kapal-kapal baru untuk menempuh gelombang baru. Ayo mari kita tinggalkan kapal ini. Biarlah mereka yang ingin pangkat menjabatnya, biarlah mereka yang ingin mobil mendapatkannya, biarlah mereka yang ingin rumah mengambilnya. Ayo, lihatlah, langit masih luas, dan bagi pemberontak-pemberontak tak ada tempat di kapal ini. Demikian ahi-ahi, uhi-uhi, dan ihi-ihi. Wassalam.